Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Trijuyanto dengan NIM 2006051110005. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum pada modul ke-10 yaitu tentang graph. Nah, pada soal pertama kita diminta untuk mengimplementasikan directed graph yang sesuai dengan gambar berikut ini. Jadi directed graph-nya kita mulai dari B ini menuju ke A, kemudian A ke C, dan E ini ke C, B juga ke E, dan D ke E. Nah, sesuai dengan gambar berikut. Nah, untuk shortcut programnya ini kita tinggal memodifikasi pada listing program 05 pada tugas pendahuluan. Nah, jadi langsung saja pada shortcut programnya. Nah, pada listing program nomor 5 itu ada 3 kelas, yaitu kelas vertex, graph, dan graph app. Nah, kelas vertex-nya itu sebagai berikut. Kita buat 2 instance variable terlebih dahulu untuk char label dan boolean was visited. Kemudian kita buat juga konstruktornya dengan parameter label untuk masukkan pada instance variable char label. Nah, kemudian untuk kelas graph di sini ada beberapa instance variable. Max first ini untuk menginisialisasikan berapa jumlah array-nya, maksimal first-nya. Kemudian ada vertex list, ini untuk objek vertex-nya. Jadi kita buat array juga untuk objek vertex-nya. Kemudian integer adjmath ini untuk array 2 dimensi untuk memasukkan matriksnya, Kemudian ada inverse dan sorted array. Nah, sorted array ini untuk sebagai array-nya ya. Kemudian di sini kita buat konstruktornya, yaitu untuk menginisialisasikan semua instance variable. Vertex list kita buat array-nya, kita inisialisasikan jumlah array-nya, begitu juga dengan sorted array dan adjmath. Kemudian inverse di sini kita inisialisasikan dengan 0 dan adjmath-nya juga kita inisialisasikan untuk semua indeks mulai dari 0 sampai max first itu sama dengan 0. Kemudian di sini ada metode add_first untuk memasukkan labelnya pada vertex list. Kemudian ada add_edge ini. Nah, untuk add_edge ini untuk directed graph itu matriksnya untuk indeks pertama itu start yang parameter awal, dan parameter yang kedua, indeks yang kedua itu adalah n, yaitu menggunakan parameter yang kedua. Nah, jika untuk undirected graph itu adalah kebalikannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada metode display. Ini untuk menampilkan vertex list-nya. Nah, itu saja untuk tampilan yang pertama. Kemudian di sini ada kelas graph app. Pada kelas graph app ini untuk menjalankan programnya, pertama kita buat objeknya terlebih dahulu. Kemudian kita add vertex-nya, node-nodenya itu apa saja. Kita buat char dari A sampai E, karena di sini gambarnya mulai dari A, B, C, D, E. Kita masukkan A, B, C, D, E. Kemudian ini add edge ini untuk menampilkan edge-nya ya, dari apa ke apa. Misal di sini dari A ke C. Nah, maka kita buat di sini A ke C. A ini 0, dan C ini 0, 1, 2, jadi 0, 2. Jadi ini edge dari A ke C. Sampai seterusnya, kemudian kita display. Untuk output programnya seperti ini. Nah, dari A ke C, B ke A, B ke E, D ke E, dan E ke C. Seperti itu. Dan untuk yang nomor 2 ini kita diminta untuk menampilkan connectivity-nya. Nah, untuk menampilkan connectivity-nya di sini kita buat metode baru, yaitu connectivity. Tampilkan connectivity table-nya dengan kita buat perulangan dari inverse, kemudian kita tampilkan labelnya, dan kita buat perulangan lagi dari kolom dari 0 sampai inverse. Kemudian jika
row dan kolomnya ini sama dengan 1, maka label dari vertex list indeks ke kolom itu kita tampilkan. Dan jika kita buat perulangan lagi, jika kolomnya dan perulangan dari row-nya ini ya, indeks yang kedua ini sama dengan 1, dan vertex list ke I itu sudah pernah tidak pernah dikunjungi, maka kita sort juga hasilnya, yaitu kita tampilkan labelnya dari vertex.list indeks ke I, kemudian kita insersikan vertex list indeks ke I was visited-nya itu sama dengan true, agar dia tidak ditampilkan lagi. Kemudian kita reset flag dan kita tampilkan, kita buat baris baru. Nah, untuk implementasinya gimana? Di sini kita tinggal tambahkan connectivity, kemudian kita jalankan programnya. Nah, maka akan tampil connectivity table-nya ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu AC dan BACE, C, DEC, dan EC. Ini connectivity table-nya, yang dimaksud itu adalah seperti ini. Misal dari A ke C, kan dia C gak kemana-mana lagi. Kemudian misal dari B, itu connectivity table-nya dari B, kemudian ke A, ke C, ke E. Nah, untuk connectivity table C ini dia tidak kemana-mana, jadi cuma ditampilkan C-nya aja. Untuk begitu juga dengan D ini D ke E ke C, kalau E ini E ke C aja. Nah, seperti itu. Itu untuk connectivity table. Kemudian oke, untuk nomor 3 yaitu tentang topological sorting. Nah, topological sorting ini adalah sebuah operasi di mana item ini kita susun berdasarkan urutan tertentu. Nah, untuk cara-caranya itu tahapan-tahapannya, yang pertama kita cari sebuah vertex yang tidak punya suksesor. Kemudian kita hapus vertex tersebut dari graph dan kita tambahkan label vertex tersebut pada bagian awan list. Nah, di sini kita sudah diberikan contoh untuk source code programnya, kita tinggal mengikutinya saja. Nah, by the way, untuk topological sorting ini hanya berlaku pada directed acyclic graph, jadi dia tidak berlaku untuk graph yang mempunyai cycle. Maka di sini untuk source code programnya kita buat percabangan. Jika current vertex-nya itu -1, maka dia graph has tampilkan error graph has cycle, jadi dia tidak mempunyai topological graph. Nah, di sini ada beberapa metode, yaitu topo ini untuk topological graph-nya, kemudian successor untuk mencari edge mana yang tidak mempunyai successors. Jika dia ada suksesornya semua, maka dia return nilai 1. Nah, berarti dia adalah graph tersebut mempunyai cycle. Maka di sini pada percabangannya, jika current vertex sama dengan -1, maka dia mempunyai cycle dan hanya menampilkan output berikut. Kemudian di sini ada delete vertex untuk menghapus vertex-nya. Dan di sini ada move row up dan move call left. Ini untuk membantu pada metode delete vertex. Nah, untuk contohnya, untuk contoh programnya, di sini kita buat kelas graph app topo. Kemudian kita masukkan karakternya dari A sampai H. Nah, kemudian kita buat edge-nya ini sesuai dengan urutannya ya. Nah, langsung saja pada contoh programnya, jika kita run, nah, maka topological sorted order-nya adalah BAE, DGC, FH, sesuai dengan pada yang diminta modul. Ya. Oke, itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.